Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Virgin Meyana, NPM 21122472215. Di sini saya akan menyajikan presentasi untuk mata kuliah metode penelitian mengenai Reference Manager and Literature Review. Yang pertama, apa sih definisi dari Reference Manager? Reference Manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu seorang peneliti dalam mengelola, menyimpan, dan mengatur sumber referensi, seperti artikel jurnal, buku, dan situs web secara efisien. Dalam hal ini, Reference Manager adalah hal yang sangat penting digunakan sebagai media penelitian ilmiah dalam upaya efisiensi waktu, memastikan akurasi dan konsistensi kutipan, menghindari plagiarisme, serta memfasilitasi kolaborasi. Di sini adalah beberapa contoh perangkat lunak dari Reference Manager. Yang pertama adalah Mendeley. Mendeley ini biasanya umum digunakan mahasiswa dalam melakukan penelitian tugas akhir. Yang kedua ada EndNote. EndNote ini biasanya digunakan oleh para peneliti profesional untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga ada Zotero. Zotero ini masih umum digunakan oleh mahasiswa serta peneliti-peneliti umum. Dari ketiga perangkat lunak ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu digunakan untuk mengelola referensi atau daftar pustaka dan membuat sitasi otomatis dalam karya ilmiah, seperti skripsi, jurnal, atau laporan. Fungsi lainnya adalah menyimpan dan mengatur referensi, membuat kutipan dan daftar pustaka otomatis, membaca dan memberi catatan pada file PDF, menyinkronkan data referensi, serta berbagi referensi dengan teman atau rekan satu tim. Kemudian bagaimana sih jika kita melakukan literature review tanpa bantuan Reference Manager? Tentunya hal ini memiliki tantangan dan keterbatasan yang sangat signifikan dan besar. Di sini saya tulis beberapa tantangan ketika kita melakukan literature review manual tanpa bantuan Reference Manager. Yang pertama adalah risiko kesalahan penulisan atau format. Yang kedua ada ketidakkonsistenan gaya sitasi. Yang ketiga akan memakan waktu dan inefisiensi. Yang keempat ada kesulitan mengelola referensi dalam jumlah besar. Kemudian adanya masalah integrasi kutipan dan daftar pustaka. Serta terdapat keterbatasan yang signifikan, yaitu kesulitan perubahan gaya penulisan, risiko plagiasi tadi sengaja, kurangnya efisiensi pembaruan data, serta keterbatasan kolaborasi. Lalu, bagaimana sih caranya mengumpulkan literatur yang ada gitu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apakah prosedur pengumpulan literatur. Ini merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur ini mencakup penentuan kata kunci, pencarian literatur pada basis data ilmiah, penyaringan sumber berdasarkan kriteria tertentu, hingga pencatatan dan penyusunan daftar pustaka. Dalam pengumpulan literatur ini, saya menggunakan contoh bantuan aplikasi Perplexity AI. Bagaimana cara menggunakan Perplexity AI? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah membuka web yang ada pada komputer
yang tersedia. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan Google Chrome. Kemudian kita bisa menuliskan keyword perplexity.ai. Cara penggunaan Perplexity AI ini sama seperti penggunaan web AI lainnya, yaitu dengan langkah pertama kita menuliskan kata kunci topik penelitian yang akan menjadi topik penelitian kita. Di sini saya membuat contoh topik penelitian terkait manajemen kontrak konstruksi. Kemudian setelah kita menuliskan kata kunci pada halaman pertama, di sini ada tanda panah yang artinya kita bisa mengklik untuk menuju daftar literatur yang ada. Selanjutnya akan muncul tampilan gambar seperti yang ada pada step kedua. Dan langsung muncul beberapa literatur yang relevan dengan keyword yang tadi kita pilih. Ketika kita ingin melihat salah satu contoh literatur dan melakukan review, caranya dengan mengklik judul yang ada pada pilihan tersebut, kemudian literatur tersebut akan otomatis terunduh pada komputer yang tersedia. Kita dapat melihat hasil unduhan pada histori download terbaru di komputer kita. Lalu di sini saya mengambil contoh literatur yang berjudul Kontrak dan Manajemen Kontrak serta implementasinya dalam proyek konstruksi di Indonesia. Dalam judul tersebut, saya mengutip bagian yang relevan dari apa yang saya cari tahu, yaitu dokumen hukum harus disiapkan pada awal konstruksi untuk mengatur masalah-masalah yang dapat menjadi sumber perselisihan selama berlangsungnya proyek konstruksi. Dokumen hukum yang dimaksud ini biasanya disebut dokumen kontrak. Lalu bagaimana sih caranya kita tahu sumber dari kutipan ini? Sebelumnya tadi di awal sudah disebutkan beberapa contoh perangkat lunak reference manager. Salah satu perangkat lunaknya adalah Mendeley. Nah, disinilah kegunaan Mendeley dalam mengelola atau mengatur referensi daftar pustaka dan juga salah satunya dapat digunakan untuk mengetahui sumber penulisan dari hasil review tadi di atas. Lalu, step pertama yang digunakan dalam penggunaan perangkat lunak Mendeley adalah kita harus sudah memiliki Mendeley pada desktop komputer kita. Kemudian setelah dibuka akan muncul menu seperti gambar ini. Kita bisa menambahkan file hasil unduhan literatur yang sudah dicari tadi melalui Perplexity AI dengan klik menu Add. Kemudian setelah semua hasil literasi kita tambahkan pada menu Add ini, kita yang kedua juga wajib mempunyai perangkat lunak Microsoft Word yang sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pekerja. Kemudian kita dapat melakukan copy paste kalimat yang telah dikutip dari dokumen hasil judul tadi untuk digunakan sebagai contoh pencarian sumber hasil review. Langkah selanjutnya, kita dapat memilih menu reference pada toolbar, kemudian pilih Insert Citation. Setelah itu, akan
akan muncul dialog box seperti pada gambar, dan kita dapat klik Go to Mendeley. Lalu selanjutnya akan otomatis terhubung dengan perangkat lunak Mendeley tadi. Untuk mengelola dan mengatur referensi daftar pustaka, kita dapat mengklik menu Site pada toolbar yang tersedia. Setelah menu ini diklik, kemudian perangkat lunak Mendeley akan otomatis kembali ke Microsoft Word. Untuk membuat daftar pustaka, cukup klik pada bagian Insert Bibliography pada bagian ini, dan kemudian daftar pustaka akan langsung tersaji seperti contoh pada gambar. Langkah-langkah di atas terus diulang hingga menyajikan 10 daftar pustaka terlampir yang sudah dilakukan review juga sebelumnya. Di sini ada 10 daftar pustaka yang sudah kami lakukan dengan langkah-langkah yang terus diulang. Sekian pemaparan dari saya mengenai reference management dan literature review. Saya harap hal ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang membaca, dan saya sangat terbuka untuk kritik serta saran yang membangun bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.